النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. وبعد. Jemaah sholat zuhur Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sama-sama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang berbahagia ini di saat-saat kita beristirahat, yaitu mengisi waktu luang kita di samping kita menjalankan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dan sama-sama kita sedikit thalabul ilmi, menuntut ilmu. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, yang tentunya menjadi kewajiban buat kita semua sebagai seorang muslim agar kita memahami kehidupan ini dengan kacamata agama yang kita anut. Kearahan seseorang dalam hidup atau sebaliknya, seseorang akan memiliki arah yang salah dalam hidup manakala hidupnya tidak dibimbing oleh agama. Karena hakikatnya agama itu adalah kerangka, dan kita tidak boleh keluar dari bingkai agama. Dan agama salah satunya yang kita anut, agama Islam, adalah salah satu kewajiban kita dari setiap aspek kehidupan kita harus memiliki nilai agama yang kita anut. Allah katakan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Maksudnya adalah agar kita memiliki totalitas dalam beragama ini secara kafah, menyeluruh. Lain ayat Allah memberikan sanksi, yaitu dengan bentuk penghinaan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita bagi orang-orang yang hanya mengambil aspek sedikit daripada agama, sebagian daripada agama. Allah katakan dalam Al-Quran, afatakfuruna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati 'adzabun alim. Apakah kalian memiliki sikap mengambil sebagian aspek agama dalam hidup kalian dan kemudian melempar jauh-jauh aspek yang lain? Barang siapa yang punya perilaku beragama seperti itu, yang hanya mengandalkan hawa nafsunya saja, menurut pandangannya ini baik buat saya dan ini tidak baik buat saya, tidak baik buat hawa nafsu saya, maka orang seperti itu, kata Allah, "Ma jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya." Melainkan orang tersebut akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan di yaumul akhir nanti ada azab Allah yang amat sedih, yang amat pedih. Jamaah rahimakumullah. Karena itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlah, kata Allah. Dan sungguh dalam agama yang Allah ridhoi ini telah sempurna dan mengatur tata hidup manusia secara keseluruhan dari segala macam aspek yang dimiliki kehidupan manusia, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Yang tentunya di luar dia saat tidur, aktivitas yang ada dalam hidup manusia diatur dalam agama. Jemaah rahimahumullah. Salah satunya di antaranya pembahasan kita kali ini, kita akan membahas yang berkenaan dengan hal-hal yang bisa merusak hati kita dalam tatanan kehidupan kita, yaitu penyakit-penyakit hati. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang tiga karakter manusia. Allah menceritakan tentang tiga sifat manusia.
yang kemudian manusia yang tiga tersebut disifati Allah, dan Allah mensifati tiga manusia tersebut berdasarkan kondisi hati. Dalam surat Al-Baqarah di ayat pertama sampai ayat ke-10. Yang pertama Allah katakan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman, hatinya beriman kepada Allah. Jadi kenapa disifati orang mukmin? Karena kondisi hati. Kondisi hatinya dia beriman, percaya kepada Allah, dan kemudian direfleksikan dalam bentuk sholat, kemudian membayar zakat dan seterusnya, dan masih banyak Allah sifati sifat-sifat orang beriman di ayat. Masuk kepada sifat orang yang beriman, karakter orang yang beriman. Itu Allah berbicara tentang karakter orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, yaitu karakter orang-orang munafik. Jamaah rahimahumullah. Wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia hanya mengucapkan dalam lisannya saja, saya beriman, kami beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Wa ma hum bimu'minin, pada dasarnya ia tidak beriman. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Lagi-lagi Allah jelaskan dua tipe manusia yang kedua ini, orang munafik ini. Kemunafikannya itu disebabkan karena kondisi hati. Fi qulubihim maradun, di dalam hati ya ada penyakit. Marad, nifaq, penyakit nifaq. Munafik dalam bahasa Arab, di kamus bahasa Arab, lisan Arab, artinya banyak, cabang-cabang. Salah satunya nafaqah, artinya adalah dua lupa. Fakun yadkhul min dhabtin wahid yakhruju min dhabtin ila akhar. Tikus masuk dalam satu lubang, keluar dari lubang yang lain, dua lubang. Dalam bahasa Arab yang lain Allah katakan munafik itu artinya zul wajhain, memiliki dua muka. Di lain tempat dia menampakkan muka yang berbeda, di tempat yang berbeda menampakkan muka yang berbeda. Itu nafaqah artinya. Di dalam Al-Quran jelas Allah katakan bahwasanya seseorang bisa punya penampilan seperti itu, zahirnya seperti seorang muslim, tapi batinnya menyimpan kebencian terhadap agama Allah. Itu disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit. Yang ketiga, Allah menyinggung tentang sifat manusia. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah, kafir kepada Allah. Kafir itu dalam bahasa Arab, kafara yaqulu kufran, artinya penutup. Kufran itu gitu, penutup. Ada dalam Al-Quran Allah menamakan seorang petani itu sebagai kuffar, yu'jibuhu kuffar liyaghiza bihim kuffar. Petani disebut kuffar. Kenapa? Karena perbuatan petani adalah melobangi tanah dan kemudian menutup kembali, memasukin benih, ditutup lagi, dilobangin, masukin benih, ditutup lagi. Nah, menutup lubang tanah itu yang dibuat sendiri itu disebut kufar. Petani disebut kufar. Jadi kafir itu adalah seseorang yang menutupi hatinya dari petunjuk Allah. Cuma terkadang kalau di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, ya, termasuk paman Rasulullah disebut sebagai orang kafir, nggak tersinggung. Abu Jahal disebut kafir, tidak tersinggung. Mereka tidak pernah merasa tersinggung ketika turun Al-Quran mensifati mereka kafir, nggak pernah tersinggung. Kenapa nggak tersinggung? Karena mereka mengakui bahwa hati mereka tidak menerima agama Allah. Mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga mereka tidak tersinggung. Kalau
Seperti kita tersinggung, ini orang kita bilang kafir, beda agama kita sebut sebagai orang kafir, tersinggung. Ada konotasi bahasa jelek, sehingga yang muncul ide dalam rangka kerukunan, ya panggil saja dalam muslim, ya nggak masalah sih. Tapi sebenarnya harus mengerti juga mereka bahwasanya bahasa kafir itu adalah orang yang menutupi diri, membatasi diri dari petunjuk Allah. Nah, menjadi kafir disebut dalam Al-Quran itu karena itu tadi hatinya tertutup. Tadi ayat selanjutnya Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Di dalam hati mereka Allah telah mengunci hati mereka, dan Allah mengunci pula pandangan mereka dan pendengaran mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami apa-apa yang benar yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terkunci hatinya. Orang munafik ada penyakit, orang mukmin hatinya bersih dari unsur-unsur kemunafikan, kekufuran, unsur-unsur penyakit yang merusak keimanan dia kepada Allah dan agama Allah. Orang mukmin kayak salimun fil qalbi, selamat hatinya dari unsur-unsur tersebut. Kalau orang kafir terkunci. Bisakah seorang mukmin memiliki kondisi hati dua orang itu? Menjadi munafik dan menjadi kafir. Sekalipun statusnya tidak kafir, sekalipun statusnya tidak munafik, tapi kondisi hatinya sebagaimana orang munafik. Mungkinkah orang mukmin seperti ini? Bisakah seperti itu? Bisa saja. Kenapa demikian? Karena hati, namanya banyak hati dalam Al-Quran. Yang pertama hati itu disebut qalbun. Qalbun artinya adalah qalaba yaqlibu. Qalbun, berbulak balik. Penamaan hati kita ini sesuai dengan sifat. Disebut qalbun hati itu karena punya sifat bolak balik. Bisa berubah. Pagi A, sorenya bisa B. Dan zat yang membolak balikan hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dinamakan di dalam Al-Quran di ayat lain disebut janan. Janan itu artinya majnun, gila. Karena memang hati bisa menjadikan seseorang itu gila. Seseorang menjadi gila, bahlul, ahlul maksiat, orang yang gemar berbuat maksiat, menandakan hatinya itu janan, gila dan gila. Fuad, hati disebut fuad. Fuad itu faidah, karena sesuatu yang bisa menyerap faidah, manfaat samping akal kita, yang terpenting adalah hati. Sedikit orang itu yang bisa menyerap hikmah-hikmah kehidupan, melainkan kalau dia lebih mengedepankan hati, faedah kehidupan, hikmah kehidupan. Sedikit orang yang bisa memahami hal-hal yang demikian, kecuali dia membuka diri hatinya, mengambil sesuatu dari fuadnya, mengambil faedah di balik hikmah kehidupan ini dari fuadnya. Jadi fuad namanya faedah. Jamaah rahimahumullah. Jadi bisa seorang muslim memiliki dua kondisi hati. Hatinya sebagaimana orang munafik dan hatinya sebagaimana orang kafir, terkunci. Kata Allah, orang kalau hatinya terkunci, sama saja bagi kalian engkau ingatkan atau tidak engkau ingatkan, mereka tidak akan beriman. Orang beriman banyak ya, diingatkan, tidak diingatkan, ya tetap aja bagi-bagi. Karena hatinya sudah terkunci. Hati yang terkunci itu ibarat pintu yang terkunci. Kita punya masjid itu banyak pintunya, kita kunci pintu dari dalam. Orang yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam, dan orang yang di dalam nggak bisa keluar. Begitu juga hati yang sudah terkunci. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir, orang yang tidak beriman, hatinya terkunci. Orang muslim yang hatinya terkunci juga sama sebagaimana orang tidak beriman. Nasihat yang dari luar tidak akan bisa diserap oleh hatinya. Dan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dan manusia itu diciptakan untuk punya unsur-unsur kebaikan. Manusia dibekali dua, ujur buat takwa, kecenderungan untuk berbuat jelek, ada juga kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, saling bertarung. Ya, saling bertarung. Nah, itulah pekerjaan nafsu, jiwa kita, ruh kita.
Terkadang dominannya adalah cenderung kita berbuat jelek. Terkadang dominannya kita adalah cenderung berbuat baik. Sangat tergantung dengan kita yang memilih hati ini, nafsu. Kalau kita memaksakan diri kita ya bersungguh-sungguh melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka akan dominan rohani kita. Sebaliknya, kalau dalam hidup kita lebih memperturutkan hawa nafsu, maka akan lebih dominan nafsu la'ammaratun bisu'. Dan setan selalu memakai media nafsu kita. Ya, setan itu selalu memakai media nafsu kita. Awalnya ada keinginan, ham. Selebihnya didompleng oleh syaitan. Selanjutnya kita akan tersesat salah jalan. Sebagaimana persis ketika Adam alaihissalam saat digoda oleh syaitan. Awal mulanya tidak ada niatan. Awal mulanya Adam alaihissalam itu hanya diberikan pesan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, wahai Adam. Fatakuna minadh dhalimin, kalian berdua akan termasuk orang zalim. Maka kemudian muncul godaan dari setan. Godaan setan itu memakai media nafsu yang ada di diri Adam. Di balik faktanya, kalau kau makan, kau kekal. Kalau tidak dimakan, akan terlempar dari surga ini. Maka mulailah terjadi pertarungan batin antara memakan dan tidak. Maka kemudian di ayat selanjutnya, fa'azallahum syaitan. Maka Allah menggelincirkan mereka, Adam dan Hawa, dan termasuk mereka orang-orang yang zalim, terlempar dan surga. Jadi jamaah rahimahullah, kita itu harus pandai, cerdas. Harus cerdas mengendalikan nafsu kita. Saat ada bisikan untuk berbuat jelek, saat itu lihat agama Allah, berpikir tentang kebenaran, kebaikan, berpikir tentang mudharatnya, berpikir tentang hukum-hukum Allah. Kenang kembali apa yang menjadi dampak kalau kita melakukan satu perbuatan yang menjadi bisikan hati kita ternyata itu perbuatan jelek, terus kita begitu. Sebagaimana ketika Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik, Zulaikha, apa dalam Al-Quran? Walaqad hamma biha wa hammat bihi. Al-Quran begitu. Walaqad hamma biha, sungguh Nabi Yusuf saat itu punya keinginan terhadap Siti Zulaikha. Ada muncul syahwatnya, ada sebagaimana laki-laki ya, di hadapannya wanita cantik bahkan merayu-rayu dirinya. Maka siapa yang tidak tergiur kan? Makanya ya, ulama itu hampir sepakat hadis Rasulullah SAW ketika mengomentari hadis tersebut, yang namanya ar-rajul, seorang laki-laki, bima asabahu min ghairi nisa, kalau dia tertimpa musibah selain perempuan, kuat. Ya, laki-laki kalau dia kena cobaan selain perempuan, kuat, boleh jadi. Disuruh tanda tangan, kalau dia tanda tangan berarti kena telik, gravitasi. Kalau nggak tanda tangan terbebas dari itu. Kuat cobaannya, nggak boleh, ini haram, nggak boleh. Kuat. Dihadapi cobaan-cobaan apa di rumah tangga misalnya, laki-laki sabar, kuat, banyak yang kuat. Tapi ketika dihadapi cobaan oleh wanita, banyak yang nggak kuat. Inna rajula idza asabahu bi ghairi nisa fama yaqul. Sungguhnya laki-laki apabila diuji dengan perempuan, banyak yang tidak kuat. Nah, Nabi Yusuf saat itu walaqad hamma biha. Sungguh Nabi Yusuf sudah punya keinginan terhadap dia. Wa hammat bih, dan di situ Zulaikha juga wanita yang cantik itu, ya memang di awalnya Nabi Yusuf. Kemudian di ayat selanjutnya, laula burhana rabbi, sekiranya ya Nabi Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhan, tidak mengembalikan tentang bagaimana dampaknya kalau dia melakukan perbuatan tercela tersebut, dan tidak mengembalikannya kepada agamanya, akidahnya nggak kuat, tauhidnya nggak kuat, imannya nggak kuat, maka pasti akan terjerumus. Ayat itu cuma nggak mengatakan begitu saja, pasti akan terjerumus Nabi Yusuf. Jadi jamaah rahimahullah, pintu yang terkunci, orang yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Begitu juga seorang muslim, kalau hatinya sudah terkunci, kebaikan yang di luar nggak akan bisa terserap.
Dan kebaikan yang ada dalam dirinya, yang Allah berikan potensi manusia bisa berbuat baik, nggak bisa keluar, nggak bisa dikeluarkan, hanya menjadi angan-angan saja. Saya pengen begini, saya pengen tahajud, saya pengen begini, saya pengen begini, tapi kepengen doang, al-malal. Karena Nabi itu mengajarkan doa kita minta dilindungi dari al-malal. Allahumma inna na'udzubika minal malal. Ya Allah, lindungi aku dari angan-angan kosong. Angan-angan kosong, pengen anu. Yang angannya itu kebaikan tapi nggak pernah terrealisasi oleh diri kita. Boleh jadi penyebabnya karena hati kita sakit, hati kita berpenyakit, hati kita terkunci. Dan ingat, faktor seseorang hatinya berpenyakit dan faktor seseorang hatinya terkunci itu karena perbuatan maksiat kita. Allah bersabda, ala inna fil qalbi mudghah. Di dalam diri kita itu, hati kita itu ada segumpal darah. Insoluha, kalau segumpal darah itu hilang, maka akan baik amal kita. Kalau ada, maka akan buruk amal kita. Wa fi kulli ma'siyatin nuqtah fi qalbi. Setiap perbuatan maksiat itu akan tercatat, akan membentuk bintik hitam di dalam hati. Nuqtah fil qalbi. Jadi kita berbuat maksiat nih, mengotori hati. Begitu banyak perbuatan maksiat dalam hidup kita yang kita lakukan, itu akan memekatkan hati kita, akan mengotori hati kita menjadi hitam. Kalau hati kita sudah menjadi hitam, maka sebagaimana yang dikondisi orang-orang munafik, orang-orang kafir, hatinya berpenyakit dan hatinya terkunci. Ya maaf, makanya di dalam kitab-kitab hampir 80% pembahasan yang dibahas dalam kitab kita itu masalah hati. Di antaranya adalah ada masalah hasad, ada masalah kibir, ada masalah ujub, ada masalah riya, ada masalah sum'ah. Kibir, sombong. Ujub, merasa takjub, bangga terhadap diri. Sum'ah, dalam hidupnya selalu ingin yang dicari popularitas. Kemudian hasad, iri yang konotasinya negatif. Karena iri itu ada yang dibolehkan, kata Rasulullah. La hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajul, seorang laki-laki atahullahu Quran. Seorang laki-laki yang diberikan ilmu Al-Quran yang mumpuni. Dia iri, dia pengen kayak orang itu, bisa baca Quran baik, pintar, hukum bacaannya mengerti. Dia pengen kayak orang itu, maka itu boleh hasad. Dan seseorang diberikan ilmu agama, dia pengen seperti itu, maka dibolehkan. Tapi selain itu, termasuk kategori iri yang konotasinya negatif. Hasad. Selain itu, seseorang pasti punya iri yang negatif. Hasad itu apa sekali? Seseorang kalau mendapat karunia, kita nggak suka, itu hasad. Sebaliknya, seseorang mendapat musibah, kita senang, itu hasad. Dan rasa-rasanya di dunia pekerjaan itu, ya, jadi ruang lingkup kita sering terjadi kan seperti itu, orang yang hasad. Itu dunia saya kan pendidikan, ngajak pesantren, dan banyak, termasuk di guru-guru, banyak, ada. Jadi apalagi yang ruang lingkupnya pekerjaan seperti antum sekalian ini, boleh jadi karena jabatan kita ada orang yang hasad, karena kedudukan kita ada orang yang hasad, atau ada orang karena memang sifatnya sudah hasud, di mana-mana dia hasad. Hasad itu yang seperti apa yang tadi saya katakan, ketika orang lain mendapat karunia dia gelisah, dan kalau dia mendapat musibah dia senang, itu hasad, dan itu penyakit hati. Dan di dalam Al-Quran kerusakan sekian banyak, Al-Quran bercerita tentang kerusakan itu. Sumbernya cuma satu, sebab kalau antum cermati, di dalam Al-Quran itu banyak cerita kerusakan. Perangan di zaman Nabi, orang-orang yang begini, orang munafik, dan banyak kerusakan terjadi di dalam Al-Quran itu. Sumbernya cuma satu, hasad. Sekalian. Makanya ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, bahwa Fa'inal hasad awalu dzambin asallahu ta'ala bihi bis salam. Hati harus kita indah.
Sesungguhnya awal pertama dosa yang dilakukan di langit itu hasad. Jadi salah satu pertama dosa yang dilakukan di langit di bumi itu hasad. Karena hasad dan apa itu yang di langit? Yaitu saat iblis hina aba ayyasjuda li Adam. Hina iblis aba ayyasjuda li Adam. Ketika iblis enggan sujud kepada Adam. Kemudian wa amal ladzi asallahu ta'ala bihi fil ardi, masih di langit. Apa namanya? Kenapa? Hasad juga iblis menggoda Adam. Di bumi pertama kali perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia adalah hasad, perbuatan dengki. Apa? Bahwa Qabil ibnu Adam hina qatala akhahu Habil hasad. Hasad. Yaitu Qabil ibnu Adam, anaknya Adam, hina qatala akhahu Habil, ketika dia membunuh saudaranya Habil, hasad. Karena hasad. Nabi Adam itu dikaruniai oleh Allah punya anak. Ada yang mengatakan 74, ada yang mengatakan 42. Masing-masing anak itu kembar yang menjadi cikal bakal kehidupan manusia seperti sekarang. Ya, kemudian lahirlah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil punya kembaran, punya kembaran. Kemudian Qabil kembarannya cantik. Dan setiap anak yang lahir punya kembaran, maka dia dijodohkan kepada kembaran saudara, bukan kepada kembaran yang lahir-lahir sama. Qabil punya kembaran jelek, Habil punya kembaran cantik. Qabil punya kembaran cantik, Habil punya kembaran jelek. Maka Qabil nggak mau dinikahkan kepada istrinya Habil. Kenapa? Karena kembarannya cantik, dia pengen sama kembarannya. Akhirnya apa? Dibunuhlah saudara Habil. Kemudian dia lari ke sebuah tempat India, yang sejarah mengatakan ada India, ada sebuah tempat Syria yang menjadi cikal bakal komunitas manusia buruk, Saud di situ. Yang kemudian selanjutnya di zaman Nabi Nuh sirna. Hampir semua keturunan Qabil itu cacat, ngorang. Sekalian ada milik perampok, berkina dan usaha bersumber dari hasad. Mendapatkan karunia yang baik dari seseorang, dia tidak suka. Kalau seseorang mendapat musibah, dia suka. Itu hasad. Hukumannya kayak apa? Allah mengatakan iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian yaitu penyakit hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, kalau ada api dia membakar kayu, lambat laun kayunya jadi apa? Jadi apa kayunya? Jadi apa? Jadi debu. Nah, kebaikan kita, kebaikan seseorang yang hasad, yang menghasad seseorang, itu hilang, termakan oleh apa? Oleh hasutan dia kepada saudaranya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Quran itu kita diminta untuk senantiasa menjadi amalan wirid harian kita membaca surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, di dalam surat Al-Falaq kita diminta dibimbing oleh Allah agar kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari waktu-waktu yang sangat keramat dalam hidup kita. Jangan sampai terlewatkan waktu subuh. Di Rabbil Falaq, kita berlindung kepada Allah Tuhannya waktu subuh. Tiba sekalian makanya, ya, bagaimana kalau kita pas hadis-hadis tentang waktu subuh sangat luar biasa.
istimewanya waktu dalam pandangan agama kita subuh. Ma'asbahat bihil ibad, tidaklah seseorang bersubuh-subuh setiap harinya, melainkan dia akan didoakan oleh dua malaikat. Jadi awal dia bangun waktu subuh, sebelum bangun subuh dia bangun dan dia bersubuh-subuh sholat jamaah, dua malaikat akan mendoakan dia. Yang pertama mendoakan, ya Allah, ganti kelelahan dia saat dia lelah saat ini, ganti dengan yang baik. Ya Allah, apa yang dikeluarkan nafkah oleh orang ini di waktu subuh ini, ganti dengan yang baik. Doa malaikat. Ya, saya punya teman Pak, punya teman tuh, saya nanyain, saya kapanin waktu dia apa namanya, salah satu kelebihannya waktu saya mandi itu luar biasa. Jadi terlihat dari wajahnya orang tersebut husnul khotimah. Dia itu punya kekurangan bongkok. Ini nonjol. Jadi dari kecil udah bongkok. Bongkok semua orang tahu. Ketika wafat meninggal, saya mandi. Terus pas kita mau buka, mau masukin ke keranda, subhanallah, orang bongkok tuh Pak, kalau yang namanya tidur, itu palanya nggak bisa kena bantal. Palanya nggak bisa kena bantal. Kenapa? Karena keganjel bongkok. Kalau bantalnya tinggi. Pas kita mau mandi, itu rata. Hilang, bongkoknya hilang. Panggil istri, anak-anak semua yang ada di sini. Ini kok bisa begitu? Bukan saya simulasi. Waktu hidupnya begini, kan antum teman. Kok bisa begitu? Ya. Anda bilang, saksikan, isyhadu bi annahu min ahlil jannah. Saksikan semua ini tanda bahwasanya orang teman saya orang lain. Tahu nggak Pak perilakunya? Ya, sama-sama masih kuliah, masih kuliah. Dia tuh mewajibkan dirinya kalau dia sholat itu infak, sholat. Saya pernah nanya, itu kalau diperhatikan sholat di kampus gitu kan, atau di masjid di luar, selalu masuk masjid masukin kotak amal begitu, selalu begitu. Apa jawabnya? Saya menafsirkan firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Saya tafsirkan buat diri saya sendiri, bahwasanya sholat, perintah sholat bergandeng dengan perintah zakat. Artinya sholat itu afdol, kita ngeluarin duit. Mau sholat ngeluarin duit. Yang kedua kelebihan teman saya, dia sangat luar biasa dalam hidupnya itu, tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Sekalipun ketinggalan satu takbir pertama, sekalipun ketinggalan. Dan selalu paling tidak saya dapat. Yang kedua, yang ketiga, teman saya ini, karena saya tahu kebaikan-kebaikannya, itu mewajibkan dirinya kalau Jumat itu mandi. Kan tentang mandi Jumat itu kan ikhtilaf ulama. Kalau mazhab Imam Hambali itu wajib hukum. Kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, tidak mandi sebelum Jumat. Ya. Terkadang kita mandinya subuh. Kalau kita baca kitab Imam Syafi'i itu adalah mandi yang afdal sebelum Jumat itu min qubail sholat Jumat. Sebelum waktu dekatnya masuk sholat Jumat, afdal. Kalau subuh masih jauh. Subuh mungkin mandi karena dalam rangka ke kantor. Yang sunnahnya itu adalah min qubail sholat Jumat. Nah, saat mau masuk waktu Jumat, kalau Jumat mungkin jam 11.38, sekarang ya jam 10 kita udah mandi. Setengah 11 sudah mandi. Tapi mandi sedang di kantor semua udah mandi. Ada sebagian ulama mengatakan ya apa-apa dengan catatan niat mandi saat subuh itu niat mandi sholat Jumat. Siap niat mandi untuk hari ini. Kenapa teman saya mewajibkan? Karena kalau kita bahas bab sholat, bab hari Jumat itu panjang dan luar biasa. Bagaimana Allah memberikan penghargaan pada hari Jumat itu sangat luar biasa. Ada hadis yang mengatakan, "Mamin muslim yang yamutu lailatul jumu'ati aw fil jumu'ati illa wa Allahu fitnatul qabr." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada Baihaqi mengatakan, Sunan Abu Daud meriwayatkan. Tidaklah seorang muslim meninggal pada malam Jumat, hari Jumat, melainkan Allah akan jauhkan dari siksa kubur.
Imam Nawawi mengatakan, selama dia muslim, asin au bi ghairi asin, maksiat atau tidak maksiat, dia muslim yang ahli maksiat atau yang bukan ahli maksiat, kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat, Allah bebaskan dari siksa kubur. Ada sebagian yang khusus malam Jumat dan hari Jumat saja siksa kubur, tapi itu lemah pandangan itu sedikit. Jumhur ulama lebih banyak mengatakan meninggal malam Jumat, hari Jumat terbebas dari siksa kubur. Tapi ingat, siksa kubur doang. Yang sisa kubur itu sebatas apa? Sebatas malaikat bawa palu besar, sebagaimana hadis mengukurin kepalanya. Sebatas temeti dipukulin oleh malaikat. Sebatas apa? Dia nanti ada binatang yang akan memangsa dia, ular besar, umur kabir dalam sebuah hadis. Sebatas itu. Dan siksa kubur itu dalam surat At-Takasur sebatas apa? Sebatas ilmu yakin. Tapi siksa neraka nanti alhaqumut takasur. Bermoga-moga dalam kehidupan dunia telah membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Kalla saufa ta'lamun, ketahuilah kalian akan mengetahui tentang siksa huru-hara yang ada di kuburan nanti. Tsumma kalla saufa ta'lamun, ketahuilah kalian akan mengerti nanti tentang apa-apa yang ada di alam kubur. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin, pengetahuan kalian tentang siksa Allah di kubur sebatas ilmu yaqin. Rasakan yang sedikit seberapa cuil dari siksa neraka. Summa latarawunna jahim, kemudian kalian akan melihat langsung neraka jahanam nanti. Nah, disebut melihat langsung neraka jahanam dengan ainan yakin. Ain itu mata, melihat langsung neraka, merasakan langsung. Dan siksa kubur hanya seberapa persen saja. Makanya ya, hadis yang mengatakan seseorang meninggal malam Jumat, hari Jumat itu terbebas dari fitnah kubur, siksa kubur itu dia secara umum. Dia muslim yang maksiat kalau meninggal malam Jumat, hari Jumat terbebas dari siksa kubur. Ini penghargaan Allah, artinya bagaimana hari Jumat. Bila hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya al-yaumul jum'atu a'dham min 'idil fitri. Hari Jumat itu lebih agung ketimbang Idul Fitri, Idul Adha. Hadis ini hasan. Jadi kalau saya coba waktu di pesantren itu zuruh lingkungan kondisi di pesantren saya, kiai saya itu kan hari Jumat itu lebih meriah ketimbang hari Lebaran. Kalau hari Jumat luar biasa. Biasa kita makan pakai bala-bala, terigu, pakai toge, onceng-onceng, pakai ikan asin. Kalau hari Jumat itu daging. Kemudian minumannya susu, kurma, selalu begitu. Terus kemudian malamnya juga begitu, kita akan sama-sama kebuli dan susu sampai hari Jumat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan Adam diciptakan hari Jumat, diwafatkan hari Jumat, diusir dari surga ke bumi hari Jumat. Bahkan taqumu sa'ah, hari kiamat hari Jumat. Hadis sahih, hari kiamat hari Jumat. Tanggalnya Allah tahunnya nggak tahu. Ada seorang perempuan, seorang peramal, berani-berani meramalkan. Katanya kiamat terjadi 2019. Bisa betul? Ya. Akhirnya 2019 sudah terlewat, kiamat nggak benar, nggak ada, orang itu meninggal dua. Mama siapa itu? Mama Lauren ya. Orang yang meninggal. Katanya 2019 saya ingat banget tuh, katanya terjadi kiamat nanti 2019. Mana kiamat? Nggak kiamat makan orang. Nah, kiamat harus terjadi hari Jumat, yang pasti hari Jumat. Kalau kita katakan kapan kiamat, hari Jumat, pastinya hari Jumat. Karena Rasulullah mengatakan begitu, tahunnya, tanggalnya kita nggak tahu. Artinya apa? Allah memuliakan luar biasa hari Jumat. Makanya kita sebagai laki-laki itu Pak, yang namanya hari Jumat, kalau bisa ya itu tadi. Ya sebelum setengah jam, paling dekat waktunya setengah jam itu udah istirahat dan siap-siap sholat Jumat masuk masjid pertama. Ya, kalau memang kita dulu pernah meninggalkan sholat kodok di situ, kodok. Dulu waktu SMP itu kan, sebelum pesantren itu ya banyak ninggalin sholat. Kita sudah dikodok, dan kodoknya hari Jumat itu udah tuh, karena memang waktu Jumat itu apa namanya, waktu yang sangat singkat kodoknya.
Tinggal hitung-hitung aja, SMP 3 tahun. Ini pas SMA di pesantren kita sholat terus, nggak pernah ninggalin. Tadi 3 tahun saya foto. Terus subur asar. Salah satu obat kita terhadap sholat yang kita tinggalkan ya foto. Tapi fotonya santai aja udah. Jangan ngos-ngosan gitu. Ada kita ingat kita foto terus hitungannya sampai 3 tahun. Yang dilihat oleh Allah ini. Kalau mazhab Syafi'i itu begitu. Ya, salah satu taubat seseorang yang meninggalkan sholat adalah dari istighfar, banyak istighfar, mengakui kesalahan dan pokok sholatnya ditinggalkan. Nah, Bapak sekalian, jadi teman saya ini luar biasa saat meninggal itu nggak ada tuh bau-baunya, nggak ada, hilang rata. Dan terlihat itu menjadi tanda-tanda bahwasanya orang tersebut husnul khotimah. Maka kemarin yang ngaji, baca Quran, infak, sedekah, dan kalau Jumat itu mewajibkan dirinya mandi sholat Jumat. Tapi satu ketika sholat, kita mau sholat Jumat itu kan, dia nyari kamar mandi, nyari mandi yang bayar ya. Dan setelah udah mandi, kebetulan pas terjadi musibah, motornya hilang, dikeramat hilang, kita boncengan motornya hilang. Dan sedikit pun tidak ada rasa sedih. Kalau saya ingin sedih, sama-sama. Dia nggak ada, cari-cari nggak ada. Dia senyum aja. Ya, emang udah takdir. Insya Allah mudah-mudahan nanti mungkin ada rezeki bisa beli lagi. Kita lapor polisi nggak usah. Kita lapor polisi. Paling tidak itu biar tahu wilayah sini. Nggak usah. Dengan tenang, dengan tidak ada perasaan merasa rugi. Takut gitu kan, kalau keluarganya nanti nanya motor kenapa, gimana, naruhnya di mana, tidak, tenang seperti itu, tenang aja udah. Merasa itu musibah teguran dari Allah, tenang aja. Itu teman saya bongkok, motornya saya yang bawa, karena saya itu tadi dia bawa bongkok nggak, karena dia bawa motor sendiri, tapi kalau saya punya misalnya saya bawa, panggil istrinya, anak-anak. Jadi begitu. Maka benar Rasulullah mengatakan, "Idza mata ahad apabila seorang meninggal dunia, walau fi jismihi aibun, dan dia punya aib di jasadnya itu punya aib, punya cacat, maka Allah akan hilangkan cacatnya kalau dia itu husnul khotimah. Ya husnul khotimah akan hilangkan cacatnya agar orang-orang man khalfahu, orang-orang yang hidup di sekitarnya itu mengetahui bahwasanya orang ini husnul khotimah. Dijadiin pelajaran. Rekam jejak dia itu dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang hadir. Sekalipun nggak semua, buat sekalian nggak banyak, sedikit orang. Tapi memang ada hadis mengatakan begitu. Kalau Allah mengendaki seorang baik dan dia punya cacat fisik, ketika meninggal cacat fisik itu hilang. Sebagai tanda buat orang yang hidup bahwasanya niru nih amal perbuatan dia. Allah itu kehidupan dia selama. Nah itu buat sekalian ini tentang penyakit hasad, penyakit hati. Jadi manusia kita ini orang beriman wajib menjaga hati kita. Jangan sampai karena perbuatan maksiat kita itu akibatnya mengotori hati kita. Kita nggak munafik, tapi hati kita seperti orang munafik. Ya, kita bukan orang kafir, tapi hati kita terkunci dari kebaikan. Kebaikan dari luar nggak bisa kita serap. Kebaikan yang ada dalam diri kita nggak bisa kita keluarkan. Hanya menjadi anak-anak saja. Kenapa? Karena perbuatan maksiat kita yang mengotori hati kita. Dan penyakit-penyakit hati banyak, di antaranya hasad. Dan biasanya dunia hasad itu sangat lekat di dunia pekerjaan. Hasad sangat lekat. Ya, ada orang yang naik pangkat dari muka ke atasan, dari muka ke atasan, dia cari gara-gara. Padahal temannya itu yang disayang bosnya itu nggak punya aib. Dia umbar aib itu ditanya hasad. Dia sampaikan bahwasanya temannya itu lebih dulu naik jabatan, lebih disayang oleh bosnya. Hasad, hati-hati. Sholat kita percuma, habis pahala. Puasa kita habis pahala. Kalau kita hasad, kita saudara. Ingat sederhana, hasad itu. Seseorang mendapat karunia kita tidak suka, hasad itu. Seseorang kena musibah kita suka, itu hasad. Hilangkan penyakit itu. Kenapa? Karena akan memakan kebaikan kita, menggerogoti kebaikan kita. Orang-orang Nasrani yang diceritakan dalam Al-Quran, Yahudi yang diceritakan dalam Al-Quran, kesimpulannya satu, hasad dan indi anfusihim. Ya, tadi saya jelaskan, kerusakan yang ada dalam Al-Quran itu cuma satu penyebabnya hasad.
Allah banyak lebar cerita Yahudi di dalam Al-Quran. Kata kuncinya hasad dan bin ada hasad di dalam hati mereka terhadap Nabi Muhammad. Begitu juga orang Nasrani yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya, hasad dan bin ada hasad di dalam hati mereka terhadap Nabi Isa dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah a'lam bishawab. Karena sekalian, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari segala macam bentuk penyakit hati. Allah selamatkan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Allah bahagiakan keluarga kita. Allah bahagiakan rumah tangga kita. Allah berikan mereka semua dalam rumah tangga kita kehidupan yang baru. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.